semua, selamat datang di YouTube channel Abel the Cat. Di video kali ini aku mau ajak kalian nemenin Gula untuk steril. Gula udah menginjak usia 8 bulan, jadi dia udah mulai birahi beberapa hari yang lalu. Sampai akhirnya aku memutuskan untuk mensteril Gula ke dokter langganan kita. Hai, ini jam 12 kurang sedikit dan hari ini Gula mulai dipuasakan. Cara puasa ini gampang, cuma taruh dia di dalam kandang dengan air minumnya dan juga dengan pasir. Jadi kalau sebelum steril masih boleh banget untuk minum air dan buang air, tapi nggak boleh itu makan. Nanti aku akan jelasin kenapa kucing ketika mau di steril harus dipuasakan dulu. Good morning Gula. Hari ini Gula berangkat steril. Ini jam setengah 7 pagi. Karena perjalanannya sekitar 3 jam, jadi kita akan berangkat sekarang. Nah, kenapa sih Gula dipuasakan? Jadi memang peraturan dari dokter hewan kalau mau operasi itu harus dipuasakan minimal 12 jam sebelum waktunya operasi. Tujuannya adalah untuk menghindari komplikasi pasca operasi atau pada saat operasi. Jadi kalian ikutin aja, walau kadang kasihan karena dia nggak makan beberapa jam, jadi kayak rewel gitu. By the way, untuk steril biasanya ke dokter hewan itu nggak bisa dadakan, jadi kita harus buat janji dulu mau steril di tanggal berapa gitu. Dan aku udah janjian seminggu yang lalu. Nah, ini dokter hewan langganan aku untuk steril kucing karena harganya murah dan proses recovery-nya paling cepat di antara yang lain. Aku udah kesini kayak ngeteril 5-6 kucing karena memang harganya tuh paling murah dibanding yang lain. Dan ini bukan steril subsidi, jadi harganya memang udah segitu dari sananya. Buat orang Bandung pasti kalian tahu sama dokter Yusuf Adi Nugroho. Ini adalah salah satu dokter hewan yang worth it dan bagus di Bandung. Alhamdulillah sistem antriannya hari ini nggak terlalu panjang, jadi nggak nyampe 20 antrian. Dan ke bagian nomor 6 jadi cepet banget, sekitar jam 11 kita udah selesai. Tapi untuk proses sterilnya kita nggak bisa video ya. Lo udah nyampe rumah dan sekarang kita mau kandangin. Hai Gula. Tuh, ini udah steril loh, tapi dia seger banget. Harus dikasih reward ini mah ya. Nah, peraturan dari dokter itu Gula harus dikandangin dulu sebenarnya sekitar 1 minggu atau dibiarkan indoor tanpa ketemu saudara-saudaranya selama beberapa hari supaya lukanya itu nggak ke distract dan juga Gulanya nggak ke distract untuk main-main. Tapi ya namanya kucing hitam sama kayak emaknya, dia nggak bisa dikandangin. Jadi pada akhirnya malam harinya itu kita lepasin Gula lagi setelah kita kandangin Gula kayak gini, dan dia nggak seneng gitu, kayak ngamuk-ngamuk gitu. Tapi so far kondisi Gula itu emang kayak gini sih. Kalau steril dari dokter Yusuf itu cepat banget gitu untuk proses recovery-nya. Yang penting sebelum steril juga kita pastiin kalau kondisi kucing kita itu dalam kondisi yang sehat, gak lagi posisi sakit atau demam. Karena kalau demam itu bisa bikin mereka makin drop kan. Karena Gula lagi fit, jadi ya cepet juga sembuhnya. Dan yang terakhir yang gak kalah penting adalah menurut aku nih, kalian harus ikutin saran aku untuk meminta izin sama kucing-kucing kita ketika kita mau melakukan tindakan steril atau kebiri sama mereka. Tujuannya biar mereka mempersiapkan diri dan menerima nih ketika mereka harus dioperasi dan kehilangan birahinya selamanya. Karena aku pernah pengalaman di ibunya Gula alias Ethan itu, ketika kita nggak minta izin sama Ethannya, Ethan selalu menunjukkan penolakan ketika akan di steril gitu. Bahkan di hari steril Ethan enggak pingsan ketika dibius. Bayangin sebesar itu perlawanan dia karena kita nggak minta izin dulu untuk mensteril dia gitu.
padahal kan itu tubuh dia. Makanya dari situ aku jadikan pelajaran untuk selalu meminta izin sama kucing-kucing aku ketika akan melakukan tindakan apapun terhadap mereka. Nah, kalau yang kalian lihat plester itu, yap, itu adalah bekas operasinya Gula. Jadi kalau dokter Yusuf itu menggunakan sistem atau cara operasi itu di bagian pinggir badan, bukan di bagian dalam perut. Tapi ini balik lagi ya ke dokternya masing-masing, dan nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, karena itu balik ke cara aja sih. Dan hasilnya kalau di aku, dokter Yusuf ini lebih efisien karena prosesnya itu jadi lebih cepat untuk operasinya, dan untuk pemulihannya juga jadi jauh lebih cepat. Bahkan lukanya Gula tuh kayak nggak kejilat sama dia gitu. Bahkan sesampainya di rumah, kayak kalian lihat, Gula ini udah kayak nggak terjadi apa-apa. Dia udah bisa berdiri tegak, sehingga aku udah bisa ngasih dia makanan lagi. Untuk makanannya sendiri, dokter Yusuf nggak menyuruh kita untuk ngasih makanan tertentu. Jadi aku kasih makanan Gula tuh tadi creamy treat aja untuk memastikan kalau Gula mau makan. Tapi setelah itu aku tetap kasih dry food yang biasa dia makan, dan dia mau-mau aja. Alhamdulillah sejauh ini kondisinya aman, dan lihat 3 hari kemudian dia udah kayak nggak terjadi apa-apa, cuma botak aja bagian tubuh aku bagian pinggir gitu, kata Gula. Dan dia udah mulai goda-godain para laki-laki lagi. Tapi godainnya godain bercanda ya, akan berbeda, nggak kayak dulu dia godainnya tuh kayak pengen dikawinin gitu. Nah, biasanya kalau misalnya ada bekas luka yang bolong atau yang nggak kering, itu aku dikasih resep sama dokternya untuk dioles salep atau tabur gitu. Tapi sejauh ini belum bolong atau belum basah lukanya, jadi kayak kering-kering aja. Mudah-mudahan nggak ada luka terbuka, jadi ya udah nggak usah dikasih obat tabur lagi. Doain ya semoga Gula sehat, karena setelah steril dijamin kucing kita akan jauh lebih sehat dan lebih bahagia hidupnya. Segitu dulu video dari aku. Terima kasih untuk yang sudah nonton. Sampai ketemu di video lainnya. Bye bye.